Baiklah, saya Farhana Atuasi dengan NIM 2400252. Saya akan membahas kepemimpinan kepala sekolah dalam perencanaan strategik dan manajemen pengendalian. Pertama, ada perencanaan planning, perencanaan strategi strategi planning, perencanaan taktis tactical planning, dan rencana plan. Adapun Cunningham 1982 menjelaskan bahwa proses perencanaan dikembangkan meliputi 8 pertanyaan kunci, yaitu yang pertama, di mana kita berada, yang kedua, di mana kita ingin pergi, yang ketiga, sumber apa yang akan kita dapatkan di sana, yang keempat, bagaimana cara kita untuk berada di sana, yang kelima, kapan akan dilakukan, yang keenam, siapa yang akan bertanggung jawab, yang ketujuh, apakah akan berpengaruh pada sumber daya manusia? Yang kedelapan, data apa yang dibutuhkan untuk mengukur keberhasilan? Yang B, pengertian manajemen pengendalian. Manajemen pengendalian adalah suatu sistem, metode, dan prosedur yang digunakan oleh manajemen untuk mempengaruhi orang-orang dalam organisasi dengan tujuan agar mereka melaksanakan strategi perusahaan secara efektif dan efisien. Pengendalian strategi proses dari evaluasi strategi yang dilakukan baik strategi tersebut dirumuskan dan setelah itu diimplementasikan. Pengendalian manajemen berfokus pada pencapaian sasaran dari berbagai substrategi sesuai dengan strategi utama dan pencapaian sasaran dari rencana jangka menengah. Selanjutnya, NC ada jenis-jenis pengendalian strategi. Yang pertama ada pengendalian premis, yang kedua ada pengawasan strategi, yang ketiga ada pengendalian berupa peringatan khusus, yang keempat ada pengendalian atas implementasi. Yang D ada proses pengendalian strategi seperti yang dikemukakan atau yang dibahas dalam kajian manajemen lainnya. Mitra 2001 menyatakan bahwa eh, pengendalian setidaknya melibatkan aktivitas, yaitu menentukan apa yang akan diukur. Yang kedua, menetapkan standar yang telah ditentukan sebelumnya. Yang tiga, pengukuran kinerja. Yang keempat, membandingkan hasil pengukuran dengan standar. Yang kelima, ada tindakan koreksi. Yang E, ada pedoman melakukan pengendalian yang tepat. Pengendalian merupakan alat organisasi dilakukan untuk menghasilkan produk atau jasa yang bermutu sehingga pelanggan maupun yang memproduksi merasa puas. Arkara 1995 menyatakan bahwa tujuan pengendalian adalah melakukan pengukuran dan perbaikan agar apa yang telah direncanakan dapat dicapai secara optimal. Pandangan yang sama juga dikemukakan Swan et al. 1999 yang menyatakan bahwa tujuan utama pengendalian adalah meminimalkan kerusakan ini dengan tindakan cepat untuk memulihkan status quo atau lebih baik lagi. Selanjutnya ada sistem pengendalian strategi. Sistem pengendalian organisasi terdiri dari tiga jenis, yaitu yang pertama ada pengendalian strategis, yang kedua ada pengendalian manajemen, dan tiga ada pengendalian operasional. Pengendalian strategis merupakan proses dari evaluasi strategi yang dilakukan baik strategi tersebut dirumuskan dan setelah diimplementasikan. Pengendalian manajemen berfokus pada pencapaian sasaran dari berbagai substrategi bersesuaian dengan strategi utama dan pencapaian sasaran dari rencana jangka menengah. Sedangkan pengendalian operasional berpusat pada kinerja individu yang kelompok dan kelompok yang dibandingkan dengan peran individu dan kelompok yang telah ditentukan oleh rencana organisasi. Masing-masing jenis pengendalian tersebut tidak terpisah dan tidak berbeda secara nyata, serta dalam kenyataan mungkin tidak berbeda satu dengan yang lainnya. Yang G ada sasaran pengendalian strategi dalam organisasi pendidikan. Dalam tingkat operasional kelembagaan sekolah, sasaran pengendalian mutu ditujukan pada aspek input pendidikan, proses dan output atau hasil pendidikan. Menurut Wittgen 1984, substantif pengawasan pendidikan secara edukatif adalah yang A, ada pengawasan implementasi kurikulum, pengajaran, pemahaman guru terhadap kurikulum, penjabaran guru terhadap teknik penilaian, penjabaran dan penyesuaian kurikulum. Yang B, ada pengawasan kegiatan belajar mengajar. Sedangkan menurut Cunningham 1982, bidang pengendalian ditujukan pada bidang utama pendidikan yaitu kurikulum, bimbingan siswa serta manajemen pendidikan. Bidang kurikulum berkaitan dengan perumusan tujuan pendidikan, bahan ajar, proses pengajaran, serta evaluasi baik secara keseluruhan program pendidikan di sekolah maupun untuk setiap bidang studi. Baiklah, kesimpulan dari apa yang dapat saya ambil yaitu peran kepala sekolah sangat
krusial dan urgent dalam menyusun dan merealisasikan rencana strategis untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif maupun efisien. Kepala sekolah sebagai pemimpin dan manajer harus mampu memformulasikan strategi yang tepat, mengolah sumber daya manusia, serta mengontrol dan mengevaluasi pelaksanaan program agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pemimpin sekolah yang efektif melibatkan kemampuan menggerakkan seluruh personel sekolah, menciptakan lingkungan yang proaktif, serta meningkatkan kualitas layanan pendidikan melalui komunikasi dan partisipasi aktif. Semua pihak terkait. Selain itu, perencanaan strategis yang disusun berdasarkan analisis kebutuhan internal dan eksternal sekolah sangat menentukan keberhasilan dan mutu pendidikan di masa depan. Pengendalian yang dilakukan kepala sekolah melalui pengawasan dan evaluasi menjadi alat penting untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan itu berjalan sesuai rencana dan tujuan dapat tercapai dengan optimal. Sekian pembahasan bab 4 dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.